mungkin kita mau tahu sebenarnya Safe Kids Indonesia itu apa sih, terus misinya sebenarnya untuk anak-anak nih tentang apa aja nih Paman? Oke, makasih dokter, makasih juga Pempersmi. Nah, ya Bunda, selamat datang, selamat bergabung. Kita sharing ya hari ini ya. Kita cerita-cerita, kasih masukan, mungkin kita juga bisa dapat cerita yang menarik dari Ayah Bunda, dari Mom Dad semuanya. Saya berusaha untuk sharing aja yang sudah kami lakukan di Safe Kids Indonesia. Jadi Safe Kids Indonesia itu jadi kita bisa sebut apa ya dok ya? Kita menyebutnya sih komunitas dok. Jadi perkumpulan gitulah ya, gerombolan lah orang-orang yang terdiri dari nggak hanya parents, ya, nggak hanya parents, kita juga ada individu-individu. Intinya kita semua itu peduli sama keselamatan anak atau child safety gitu. Okay. Tuh. Jadi Nah, sebenarnya kan kita nih anak. ibu-ibu, gimana Paman? Ya. Silakan Paman. Iya, kalau aku boleh tambahin, keselamatan anak itu kan luas ya. Jadi kadang mungkin mom and dad, ayah ibu juga definisi keselamatan anak itu kan kalau kita cari atau kita pahami itu punya pengertian sendiri-sendiri. Nah, kalau yang Safe Kids boundary-nya atau misinya Safe Kids ini lebih ke pencegahan cedera untuk cedera yang tidak disengaja dok. Jadi kalau WHO itu nyebutnya unintentional injury. Nah, karena kalau kita bicara keselamatan anak itu kan luas ya, termasuk child kidnapping, ya, penculikan anak, terus abuse, terus juga child trafficking, terus juga KDRT, itu kan juga bisa disebut child safety. Tapi kalau kami fokusnya lebih ke cedera yang tidak disengaja, artinya mungkin disebabkan oleh kelalaian orang tua atau ketidaktahuan orang tua, sehingga anak itu bisa cedera fisik. Itu sih batasannya dok. Oke. Mungkin untuk ayah dan bunda yang hadir saat ini boleh banget buat bertanya. Nanti silakan langsung ditulis di chat aja. Nanti mungkin terakhir akan kita jawab beberapa ya Paman. Nah, selain itu juga nanti ada pertanyaan yang memang udah masuk, udah ditanyakan sama peserta juga. Nah, mungkin masuk lagi ke tahapan selanjutnya, mungkin kenapa sih anak-anak ini tuh harus diperhatikan keselamatannya Paman? Kan biasanya kita kan orang tua pasti pengen anak kita selamat, ya maksudnya keselamatan anak kita pasti dijaga lah sama orang sekelilingnya, tapi kenapa ya kita harus lebih respon terhadap keselamatan anak? Mungkin Paman ada PPT-nya juga yang bisa dipakai. Oke, saya share ya, saya share. Boleh Paman. Ini dengan sambil menjawab pertanyaan dokter yang kedua, ini terkait dengan tadi yang pertama mungkin lebih menggambarkan tentang Safe Kids sambil kita ngobrol tentang yang kedua. Oke, kalau ini visi misi kami ya, untuk ya kita ingin anak kita itu bebas cedera dong, artinya untuk mencapai cita-cita mereka, untuk mereka berkembang, untuk mereka tumbuh kembangnya sehat dan positif, tentu harus kita jaga kesehatannya pastinya, terus kesehatan mentalnya, dan terutama juga keselamatannya, keselamatan secara fisik ya. Karena gini dok, kenapa itu penting banget? Nah, kalau ya kita tentunya sangat sayang kepada anak kita ya, kita sudah mempersiapkan masa depannya dengan baik, kita terhadap kesehatan, terhadap pendidikan, terhadap moralnya, akhlaknya, segala macam ya. Udah mungkin secara finansial juga kita udah siapkan sebisa mungkin. Cuma coba bayangin dok, misalnya anak kita terjadi sesuatu nih ya, amit-amit gitu ya, cedera, sesuatu yang bisa mengakibatkan ya mungkin cacat permanen atau bisa lebih parah lagi. Yang semua yang sudah kita siapkan, yang sudah kita cita-citakan untuk anak akan buyar kan dok ya. Jadi itu sangat heartbreaking pastinya kalau itu terjadi. Nah, ini yang kadang kita masih suka kurang sebagai orang tua karena masih tidak menganggap keselamatan itu penting gitu. Padahal keselamatan itu kalau kita abaikan itu kan efeknya langsung ya dok ya. Contohnya misalnya anak kita kepleset gitu ya, dan enggak. Kan anak kita langsung merasa sakit ya, langsung merasa ya mungkin memar, cedera, berdarah dan sebagainya. Artinya efek yang dirasakan kalau kita mengabaikan keselamatan itu langsung dirasakan oleh anak gitu loh. Sedangkan perbandingannya ya, misalnya kita
mengabaikan pendidikannya, pendidikan maksudnya sekolahnya misalnya memang kurang baik, pendidikannya kurang baik, itu nanti kan efeknya baru terasa kemudian ya, baru terasa misalnya anak itu secara akademis, secara intelektual, baru baru terlihat beberapa tahun kemudian. Nah, kalau keselamatan ini beda karena kalau kita abaikan, efeknya ya langsung terasa pada saat itu juga gitu loh. Misalnya ada listrik yang terbuka, anak itu kesetrum, ya langsung dia bisa berdampak cedera atau mungkin lebih parah. Itu sih dok. Makanya kita harus memasukkan kalau safety itu safety is part of parenting too. Jadi kita harus bisa memasukkan unsur-unsur keselamatan itu di dalam pola pengasuhan kita, gitu, terintegrasi dalam pola pengasuhan kita. Iya. Oke, jadi tadi juga aku lihat di PowerPoint-nya banyak ya dok, ada banyak ya paman, ada misalnya kayak first aid gitu, terus gitu pertolongan pada saat gempa juga tadi diajarin gitu ya paman ya? Iya, benar. Karena kan bahaya sama risiko ya, kalau kita bicara safety itu kan kita bicara bahaya sama risiko. Nah itu kan ada di mana saja. Tadi sudah dijelaskan dibuka oleh Miss Pempo di awal kan, bahwa bahaya risiko itu ada di mana saja, ada di semua tempat lah, baik dari kita bangun tidur, di perjalanan maupun di tempat aktivitas kita maupun anak-anak tuh ada bahaya sama ada risiko. Nah cuman biasanya dok, kalau misalnya kita sebagai parents nih kita sudah peduli dengan bahaya sama resiko. Cuman kan kita kadang mencari infonya sendiri ya, mandiri gitu ya, nggak kepada expertnya. Nanti yang ada malah biasanya ketakutan tuh dok. Jadi, waduh anak saya misalnya di sekolah ada yang setrum ya. Ada kejadian di Jawa Tengah waktu itu, seorang anak SD dia kesetrum di sekolah ya sampai meninggal. Terus juga banyak kasus-kasus kalau ayah bunda browsing nih, coba deh di googling kasus anak meninggal karena tersedak cilok. Wah itu banyak sekali dok. Jadi hal simple kayak gitu aja Hal yang bisa membahayakan ya paman. Jadi memang benar-benar harus kita perhatikan sekali ya. Tapi sebenarnya orang tua tuh untuk yang benar-benar dasar yang mungkin harus diperhatikan tuh apa aja sih paman? Mungkin dari di rumah atau di sekolah gitu, gimana paman? Iya, pertanyaan bagus nih dok. Saya share juga ada satu sambil jadi kalau Safe Kids itu kita punya dua core sih yang kita coba sampaikan ya, dua prinsip yang coba kita sampaikan. Bentar ya. Ini juga sambil kita nunggu pesertanya masih nambah terus nih paman. Rame juga. Oh, sip, mantap. Nah, ini dok, kita punya satu metode yang kita sebut anak akronim ya, singkatan. Jadi ini kita ambil dari teori safety yang ada di industri yang sudah proven ya, yang sudah teruji. Jadi karena saya memang praktisi safety di industri, saya sekarang ada di oil and gas, jadi saya dan teman-teman sih di SKI itu berusaha untuk gimana sih caranya supaya membawa culture safety yang sudah bagus di industri ini kita bawa ke ranah rumah, ke ranah keluarga, dan bisa diterapkan dengan mudah gitu loh, bisa dimengerti dengan gampang oleh ayah bunda, oleh caregiver, oleh semuanya. Jadi ini ada satu teori safety di industri, lalu kita peras ya, kita ambil intisarinya, akhirnya kita dapat satu akronim namanya anak. Kalau bisa saya jelaskan sedikit, yang pertama itu amati bahayanya. Jadi di setiap aktivitas anak atau di setiap lingkungan tempat anak berada, kita harus mengamati bahayanya apa aja. Kalau misalnya kita lihat di situ ada gambar pisau, gunting, ya, kolam renang, ada gambar kompor, gitu. Itu adalah bahaya-bahayanya. Jadi bahayanya benda tajam, ada kolam yang dalam, ada api, itu bahaya-bahayanya. Lalu untuk N itu nilai resikonya. Jadi contohnya kalau anak itu kita ajarkan atau kita kasih gunting atau pisau, tentu resikonya tangannya tergores ya, bisa terpotong, terluka, itu resikonya. Nah resiko itu, jadi bahaya yang sama itu resikonya kan bisa berbeda dok. Jadi misalnya kita
bicara tentang benda tajam, bisa hanya resikonya cuman tergores pisau sampai bisa terpotong gitu ya, sampai organ tubuhnya bisa mungkin lebih parah Terluka lagi. dan ya. Nah, jadi nilai risiko itu yang beda-beda walaupun bahayanya sama gitu. Ini kadang orang awam suka salah kaprah nih tentang bahaya sama Ya. risiko. Nah, sebenarnya Kadang bahaya juga itu adalah menyepelekan kali ya, Paman. betul, Ya. sepelekan, betul. Jadi kalau kita kan niatnya bagus nih dok, saya niatnya untuk ngajarin Ya. anak masak ya kan, apalagi masak Masak stay at bareng home gitu gini kan ya. misalnya. Ya, banyak kegiatan yang bareng-bareng sama ibu Betul. bapaknya di rumah, seru. Iya, kita kan harus kreatif nih sebagai orang tua kan, Ya. jangan anak supaya nggak gadgetan doang. Jadi banyak tuh Mm-mm. misalnya waktu itu ngajarin bukan ngajarin sih, ngajak anak motong Mm-mm. pohon yang sudah dahannya kemana-mana gitu kan, itu kan butuh Ya. gergaji, kampak gitu kan. Nah, saya ingin Mm-mm. anak saya yang laki nih juga bisa lah, juga tahu lah caranya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau dipandang kita secara bahaya sama resikonya kan tinggi tuh karena benda Ya, tajam, naik pohon ya kan, ntar jatuh segala betul. macam. Nah itu yang kadang orang tua sudah merasa, aduh jangan deh, udah resikonya tinggi, Mm-mm. ada bahayanya. Akhirnya Jadi anak malah itu tidak nggak berkembang. bisa belajar ngapa nggak betul ya. Tuh anak itu jadi ya niat kita bagus kan, niat kita orang untuk melindungi anak, tetapi lebih penting lagi anak itu berkreasi, anak itu juga berkembang motorik halusnya, motorik kasarnya, dia punya Ya. kreativitas gitu kan. Yang harus dilakukan orang tua itu adalah bukan melarang, tetapi tugas kita adalah menurunkan resikonya gitu. Ya. Menurunkan resikonya supaya resiko itu bisa diterima oleh kita sebagai orang tua. Ya contohnya tadi Hmm. naik-naik pohon misalnya untuk motong dahan. Naik pohon pasti ada resikonya terjatuh. Nah, gimana caranya supaya kecil resikonya? Ya mungkin kita lengkapi dengan tangga, kita ajari naiknya, cara naiknya gimana gitu kan. Nah, itu cara-cara untuk kita mengurangi resikonya. Nah, itu masuk ke poin ketiga, itu A-nya ambil tindakan. Ambil tindakan Hmm. itu apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi resikonya tadi. Oke. Gitu. Nah, terus yang terakhir K itu adalah komunikasikan. Jadi kita berharap dari 4 poin ini yang saling berkesinambungan itu bisa berhasil untuk menurunkan risikonya. Tetapi bukan menghilangkan bahayanya dok, karena di setiap aktivitas kita sudah pasti ada bahaya, ada resikonya. Oh, ya. Gitu. Bahkan kita di rumah ini aja yang stay at home juga ada sebenarnya kan, ada Iya, betul. resikonya. Gitu Kepleset kira-kira. lah apa. Betul, betul. Bahkan Oke. waktu itu saya SKI pernah diajak untuk bicara perbincangan seperti ini juga. Itu topiknya adalah bahaya di rumah pada saat pandemi seperti ini. Karena Hmm. eh, tadi banyak kegiatan di rumah, interaksi dengan orang tua, ya kan. Ada bahaya fisik, ada bahaya mentalnya juga, gitu. Nah Oke. itu yang harus kita kurangi. Jadi jangan sampai orang tua itu melarang kegiatan anak untuk melindungi anak, tetapi malah membatasi kreativitasnya, eksplorasinya dia, Oke. dan rasa Ayah ingin bunda tahu. di sini juga kan pasti nggak mau ngebatasin pasti ya Paman, apalagi Paman tadi udah jelasin juga. Tapi mungkin Safe Kids juga ada nggak sih tips-tips untuk mengurangi resikonya itu apa aja? Misalnya kan tadi salah satunya kalau kita mau ajak dia potong pohon, kita harus sediain tangga. Mungkin ada yang lain nggak sih Paman? Nah itu tergantung dari namanya kita skill ya, kebiasaan kan memang harus diuji, harus dicoba terus ya. Jadi tadi seperti amati bahayanya, nilai resikonya, itu kan sesuatu yang harus diulang-ulang terus. Jadi gimana orang tua itu peka untuk punya sense mengamati bahaya dan menilai resiko. Nah itu harus diulang-ulang terus dan dibiasakan itu dok. Contohnya gini dok, misalnya mau ngajak anak berenang deh gitu ya, mau ngajak anak berenang atau anaknya dibawa ke anak bayi itu kan ya, suka ada kolam renang bayi itu ya. Iya. Nah itu sebelum sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita tidak hanya sekedar ajak anak gitu ya, pakaikan baju renang terus ajak anak berenang di sembarang kolam renang lah istilahnya gitu, tapi secara sadar kita harus mengakses
dengan sederhana kolam renangnya misalnya, kolam renangnya itu cocok nggak untuk anak-anak ya, tidak mungkin anak kita kan kadang di hotel misalnya itu kadang ada kolam renang cuma satu untuk dewasa doang. Nah itu Ya. tentunya kita harus selektif tuh. Memang anak kita harus di kolam anak yang kecil. Terus apakah kondisi kolam renangnya sendiri kedalamannya seperti apa? Terus lingkungan kolam renang itu terlalu licin sehingga bisa mengakibatkan dia terjatuh, terpeleset atau tidak. Dan tentunya kalau kolam renang, kalau berhubungan berenang, pasti anak itu harus kita ajarin dengan skill berenang. Itu nomor satu sih. Jadi misalnya orang tua itu kan, oh nggak apa-apa gampang nanti pakai ban atau pakai pelampung gitu kan. Sebenarnya itu adalah pilihan terakhir, Dok. Jadi nomor satu itu adalah anak harus kita berenang. Itu nomor satu. Nanti setelah dia untuk menambah rasa safety-nya, pengamanannya, baru misalnya karena dia belum lancar, ya dia dipakein pelampung dan sebagainya. Dan tentunya supervisi. Karena banyak kasus 2-3 tahun lalu ada kasus yang lumayan heboh juga di Bandung ya, yaitu satu keluarga kehilangan anaknya sekaligus di kolam renang sebuah hotel gitu. Itu lebih ke asan, jadi ayah ibunya tidak mengawasi dengan ketat seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus dibiasakan tuh dok. Jadi contohnya ya misalnya kita ke mall atau ke pusat perbelanjaan itu kita sebagai orang tua tuh kita udah bisa screening tuh, misalnya di mall pasti dokter suka merhatiin ada exit ya, emergency exit gitu kan ya. Nah, itu paling kita emergency exit di situ secara lewat sudut pandang mata tuh, berarti nanti kalau ada apa-apa saya tahu harus ngajak anak-anak. Terus ada tabung pemadam ya, kan sering tuh ya kita lihat di mall atau di kantor-kantor. Oh, tabung pemadam di situ. Nah, masalah bisa pakai atau enggak itu isu lagi ya. Cuman itu untuk membiasakan. Yang penting tahu ada di situ gitu ya, jadi kita. Atau security lah. Kalau terjadi apa-apa kan kita bergantung sama teman-teman security ya kan. Oh, saya harus lari ke situ. Nah, itu kalau dokter tanya caranya bagaimana, kita harus membiasakan tuh dok untuk lebih aware terhadap sekitar kita, bahaya apa aja, risikonya apa aja. Nanti itu akan terlatih lama-lama, terbiasa juga sih. Ya, berarti intinya orang tua tuh kita harus nggak boleh cuek lah ya sama lingkungan sekitar, karena itu untuk keselamatan anak kita juga gitu ya, Paman. Betul. Nanti akan terbiasa juga kalau kita ajak ke playground, kita ajak ke sekolah ya, ada yang baru masuk tahun ajaran baru gitu kan, suka ada. Kalau dulu kan sebelum pandemi itu open house sekolah ya, open school gitu ya. Kita bisa lihat. Sekarang drive thru, Paman. Segala macam. Ya, ya. Nah itu kalau dulu terus, saya masuk sekolah, saya juga cek salah satunya itu, misalnya sekolah ini punya gimana ya tangganya. Anak saya nanti sekolah misalnya dia ada dua kelasnya, tangganya terlalu terjal apa enggak untuk seorang anak TK. Terus apakah ada tabung-tabung, terus apakah ada UKS-nya di sekolah, terus apakah ada tempat berkumpul keadaan darurat. Itu lama-lama akan otomatis tuh dok, karena terbiasa kita analisa, lama-lama kita pergi kemana. Nah itu sebenarnya lawan dari parno, karena ada orang misalnya mikir, parno banget, sedikit dilihat, tapi sebenarnya itu adalah kebalikan dari parno, itu adalah prepare. Kalau prepare itu kita siap, malah kalau soal terjadi kita udah nggak panik lagi gitu. Betul. Siaga intinya ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari beberapa peserta juga, dari ayah dan bunda. Sebenarnya penanganan pertama apa yang bisa kita lakukan pada anak jika memang berada dalam hal yang bahaya? Gitu, Paman. Oke. Baik, jelas semua kedaruratan, semua kegawat daruratan itu respon pertamanya adalah satu, tidak panik ya. Itu yang pertama. Jadi apapun itu, maupun apakah itu cedera ataupun bencana alam ataupun kecelakaan, yang jelas kita pertama tidak panik, karena dengan kepanikan itu sudah bisa menghilangkan akal sehat kita lah. Jadi kalaupun kita punya skill-nya, punya cara, kita tahu caranya mengatasi, tapi kalau ada panik itu hilang dulu biasanya. Kita lupa apa yang sudah kita punya skill-nya. Jadi pernah kejadian juga di keluarga saya, ini adik ipar saya sendiri, itu dia mengalami cedera di rumahnya, terus istrinya telepon ke saya, nanya bagaimana cara penanganannya. Itu termasuk gawat darurat lah, karena jarinya waktu itu
uh, terputar di mana di washing machine itu. Jadi sudah parah. Nah, pada saat itu saya tahu caranya first aid gimana. Saya juga certified first aider ya. Jadi saya punya skillnya, punya knowledge-nya. Tetapi pada karena saat itu memang ada itu, kursusnya ya Paman, ada sekolahnya juga ya. Ya, betul. Ada trainingnya, ada kursusnya baik yang formal maupun informal. Nah, ketika ditanya seperti itu, ya pun yang ya mungkin saya memang bukan profesional first aider, tapi saya tahu caranya, saya tahu skillnya. Itu langsung ngeblank tuh dok, karena adik sendiri ya. Jadi, wah, yang saya lakukan beberapa detik saya itu merasa kosong gitu, kayak kosong gitu aja. Terus, tapi karena saya tahu skillnya, saya tahu caranya, akhirnya semua tuh kembali lagi masuk. Saya tenangkan diri, akhirnya saya kasih instruksi apa yang harus dilakukan. 1, 2 seperti ini, tunggu sampai termasuk panggil ambulan dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak punya pengetahuannya, kita tidak punya skillnya, ketika panik, udah panik aja terus gitu kan, malah makin panik mungkin. Nah, sebenarnya dengan kita punya skillnya, kita tahu caranya, itu bukan berarti kita nggak panik dok. Kalau pengertian kami adalah panik itu kan reaksi normal dari manusia karena menghadapi sesuatu yang emergency seperti itu. Nah, tetapi dengan kita tahu caranya, dengan kita tahu bagaimana harus bersikap, itu waktu panik kita yang blank tadi yang misalnya 10 detik itu akan berkurang. Artinya kita respon time kita lebih cepat gitu. Itulah makanya gunanya kita harus mengetahui skill-skill tadi. Saya coba sharing satu ya dok ya. Ini yang berhubungan sama pertanyaan tadi juga. Jadi kalau Safe Kids itu kita punya, nah ini yang kita sebut 4 selamat 5 sempurna. Oke. Nah, ini juga satu metode yang tips ya. Tadi kalau ditanya tips, ini tips yang kami tawarkan kepada ayah bunda semua. Apa sih skill-skill apa aja sih yang harus dimiliki seorang caregiver gitu ya, orang tua atau caregiver, pokoknya seseorang yang sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak kita. Pertama itu memadamkan api atau firefighting. Ini mungkin kalau ayah bunda ingat, kayaknya lebay banget ya, saya harus bisa memadamkan api gitu kan. Terus tetapi sebenarnya ini tidak berdasarkan, ini juga berdasarkan dari data. Kalau data yang kami ambil di DKI Jakarta dari Dinas Pemadam Kebakaran, ternyata memang dari statistik itu frekuensi kebakaran di Jakarta itu cukup tinggi dan semakin meningkat gitu, terutama di daerah pemukiman atau perumahan. Artinya memang kejadian ini mungkin jarang terjadi ya, maksudnya belum tentu terjadi sama kita maupun tetangga kita maupun keluarga kita, tetap frekuensinya rendah, tetapi kalau kita bicara safety-nya atau tingkat keparahannya, sekali terjadi ini sangat katastrofik kita bilangnya, karena kalau sekali terjadi pada kita itu bukan hanya yang kita kehilangan harta benda, ya, rumahnya itu sendiri, si rumah, belum lagi nyawa anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi kita menganggap ini penting dan bukan sesuatu yang aneh lagi lah kalau misalnya kita juga memiliki skill ini. Yang kedua tentunya first aid, pertolongan pertama. Yang ketiga itu bagaimana mengemudi dengan aman, baik itu kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, maupun kalau misalnya tidak punya kendaraan berarti tahu caranya bertransportasi dengan baik, dengan aman. Sorry, ini yang keempat ini salah nih, typo. Yang keempat itu komunikasi yang efektif. Ya, ini masih mengemudi dengan. Yang keempat itu adalah komunikasi dengan efektif. Artinya semua itu kalau kita bicara tentang keluarga dan parenting, pasti benang merahnya kan komunikasi ya. Bagaimana menjalin komunikasi antar pasangan, antar anak, dengan kakek neneknya dan sebagainya. Lalu yang kelima, yang 5 sempurnanya adalah melengkapi dengan peralatan-peralatan safety dok. Jadi di rumah kita siapkan first aid bag, ya, first aid kit, juga tabung pemadam, alarm kebakaran. Terus go bag ini ada sebenarnya tas darurat, ya, tas darurat. Untuk first aid-nya kalau di rumah apa ya, Paman? Ya? Yang biasanya kalau first aid yang biasa harus disediakan kalau di rumah. Kalau first aid sih intinya kalau first aid itu kan hanya merespon pertama. Pertama ya. Jadi ada first aid, ada obat yang mungkin dokter bisa lebih elaborate tentang ini.
kalau kami sih, saya apa namanya, eh, mengikuti standar aja dok. Jadi sudah ada paket-paket itu kan biasanya kan kalau first aid. Hmm, Nah, kita nggak ya. lebih dari itu sih. Cuman mungkin Ya pokoknya ditambah intinya ada misalnya, kotak obat gitu kali ya, kotak untuk kita ya nyimpen semua keperluan obat merah, obat betul, asma kalau ada asma gitu ya Paman ya. betul. Dan kalau Berarti kalau perlu saya sarankan bentuknya sebenarnya bag, tas. Jadi bag ya, bukan oke. bukan kotak, Bukan kotak bukan obat kotak ya. yang di Bisa dibawa kemana-mana bukan jadinya. kotak yang ditempel di mana, di dinding itu kan biasanya ya. Di dinding, ya. Nah, kalau kami menyarankannya sebenarnya bag. Ya ini hanya saran aja. Oke. Kenapa bag? Bagus Karena sih tapi. misalnya anak kita lebih mobile kan. Anak kita jatuhnya Betul, di betul. garasi. Kan nggak mungkin, ayo Betul, nak ke betul. dalam dulu ya. Gitu. Mungkin. Oke, aku bakal menyediakan nih. Ya, Aku kalau bag kan enak bakalan tuh kita tinggal taruh di tempelin. rumah. Oke. Bisa Sebenarnya, aplikasikan juga mungkin untuk ayah bunda yang sekarang udah dengerin mungkin kalau belum punya kita harus punya sendiri gitu ya Paman, tas isinya keperluan untuk nanti kalau ada apa-apa misalnya nggak cuma untuk anak kali ya Paman, ada untuk keluarga semua, jadi emang harus punya satu betul, rumah tuh betul. satu tas gitu ya Paman. Iya, Oke. betul. Kebutuhan misalnya di rumah kan ada kakek neneknya misalnya, ya kan. Terus kalau untuk anak-anak itu juga eh, tipsnya nih ya, misalnya sediakan apa tuh, mau jadi nyebut merek ya, apa band. Untuk yang anak-anak kan ada tuh dok ya, yang Ya, ada gambar-gambarnya, ya, ya. kartun-kartunnya gitu. Terus itu kan bisa dengan mudah membantu kita merayu anak untuk memakainya kan, Oke. gitu. Contohnya kayak gitu. Terus ya gitu-gitu. Mm, Nah, apar atau tabung pemadam itu juga oke. sekarang bukan hal yang aneh kok, Mm, ada di rumah. mm, Dan sekarang cara mendapatkannya sangat amat gampang ya, mm. apalagi dengan adanya ya Ya, online shop itu, betul. ya, kita bisa browsing cari, udah punya, terus kita belajar cara pakainya. Belajarnya pun juga sangat mudah sekarang, udah banyak video-video, udah banyak Ya. tutorial-tutorial. Kalau mau lebih lebih apalagi lebih ahli lagi, ada juga training-trainingnya. Seperti SafeKit juga sering diundang untuk memberikan awareness, Mm. memberikan cara pemakaian gitu. Kami dengan sangat senang hati apa sharing ilmu-ilmunya Oke. itu dok, itu contohnya. Oke. Terus sebenarnya untuk anak sendiri di usia berapa sih Paman kita idealnya tuh bisa ngajarin ke anak-anak untuk keselamatan dirinya sendiri gitu loh. Karena mungkin kan kalau anak umur 1 tahun apa udah bisa diajarin belum ya Paman? Iya betul betul, pertanyaan bagus dok. Hmm. Jadi kalau safety itu sebenarnya 99% kita bisa sebut ya, 99% itu adalah behavior atau mindset. 1%-nya hanya teknis. Jadi sebenarnya teknis tadi kita sebut first aid, terus memadamkan api, itu hanya sebagian kecil saja dari konsep safety itu sendiri. Karena kita sebagai orang tua harus melihat safety itu sebagai value. Sama seperti kita melihat kesehatan, sama seperti kita melihat pendidikan, sama seperti kita melihat moral akhlaknya anak-anak ya. Jadi safety itu harus juga sebagai value, di mana kalau kita udah melihat sebagai value, itu bukan bukan jadi beban lagi, tetapi jadi kebutuhan. Nah, kalau sudah kita bicara mindset atau behavior, tidak bisa semerta-merta, wah anak nih udah 1 tahun nih atau 2 tahun nih, udah sekarang lah saatnya kita mengajari safety, nggak gitu juga Hmm. gitu kan. Hmm. Memang itu harus kebiasaan yang kita bangun dari kecil. Kalau saya sih, kalau teman-teman di safety itu menganggap sebenarnya tidak ada umur mulainya kapan, bahkan dari nol pun itu sudah bisa kita biasakan. Nah, cara biasakannya gimana? Orang bayi masih kecil gitu kan mau dibiasakan safety, ya orang tuanya ya caregiver, siapapun itu yang menangani dan berinteraksi dengan anak itu yang sudah harus duluan menanamkan diri sendiri tentang budaya safety-nya dok. Jadi Oke. cara memperlakukan bayi, mau dimandikan kan kita harus ngecek airnya dulu, temperatur, Ya, ketinggian betul. air, ya kan, dan harus di apa namanya, dijaga terus ya kan, tidak bisa ditinggal. Itu kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan atau behavior yang safety related ya, sangat menyangkut safety gitu. Di mana airnya tidak bisa terus cur gitu kan, itu hal-hal Ya. sederhana yang sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan safety yang bisa dibangun. Terus cara tidur bayi itu sendiri ya kan, apakah terlentang, terlungkup itu, terus juga apakah harus dipisahkan atau bergabung, itu sebenarnya tidak disadari itu adalah kebiasaan-kebiasaan
safety. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, sebelum bayi itu lahir, sebelum anak kita lahir, ketika sedang mengandung, bunda sedang mengandung juga, itu juga sudah bisa ditanamkan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan safety itu. Jadi ketika nanti bayi kita itu lahir, sudah terbiasa, bukan yang oke nih sudah saatnya sekarang umur 1 tahun baru di apa Tapi namanya baru bener di. sih Paman, aku kan biasain tuh pasti ngecek air buat mandi anakku. Terus sekarang kalau udah selesai kita baru kasih dia masuk ke kamar mandi, itu dia ngecek lagi Paman. Anak aku umur 2 tahun dia ngecek air Ah, sendiri. Padahal udah iya, jadi kalau misalnya betul. keangetan anget gitu. Jadi dia didinginin gitu. Padahal itu udah misalnya kita baru kasih dia masuk setelah airnya siap kan Paman, baru kita bukain itu. Jadi dia udah kebiasaan Iya, sendiri iya, mungkin ngikutin kita. Bener sih Paman, harus betul, biasa betul. sebenarnya untuk orang tua dan yang nemenin juga dan orang sekelilingnya entah kakek, nenek gitu Paman ya. Betul. Karena Iya biasanya ya. gini dok, itu pertanyaan itu sering banget sebenarnya ditanyain. Jadi Hmm. pertanyaan seperti itu kan menganggap anak sebagai objek ya. Jadi kapan anak Hmm. kita harus dilatih atau diberikan pengertian safety? Anak sebagai objek. Hmm. Sebenarnya kalau saya mau balik lagi ke belakang nih, kitalah sebenarnya harus memulai. Kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kita mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, karena kebiasaan buruk itu kan sebenarnya nggak bisa hilang. Kebiasaan buruk itu Betul. hanya bisa digantikan oleh kebiasaan baru yang lebih positif, ya sebenarnya Dan itu. intinya anak itu Dan pinter ya, jadi dia sebenarnya memperhatikan ya. anak itu kan peniru ulung ya dok ya, benar nggak dok? Betul, iya Dia betul peniru yang betul. sangat great imitator. Anak-anak itu peniru yang sangat ulung, tetapi dia itu penerjemah yang buruk gitu. Dia dengan mudah menirukan perkataan kita, tingkah laku kita, tapi untuk menerjemahkan atau mengetahui apa di balik tingkah laku kita itu dia belum bisa tuh, nalarnya belum sampai ke situ gitu. Tetapi cara kita misalnya ngecek air, cara kita menyalakan keran itu dia udah dengan secara visual udah direkam ke otak, dia bisa merepetisi itu. Gitu. Makanya kebiasaan baik itu seperti misalnya ada yang simpel lah, ada apa namanya genangan di lantai gitu ya. Kalau kita dengan buru-buru bukan kita hilangkan, itu anak langsung kerekam. Oh berarti ini nggak bisa nih mamaku lihat air langsung dibersihkan. Tapi itu tidak boleh. Mungkin dia nggak tahu konsep bahaya resiko ya, tapi paling nggak dia tahu oh berarti itu yang harus dilakukan oleh saya juga nanti kalau sudah besar. Oke. Terkait komunikasi nih Paman, komunikasi keselamatan pada anak. Sebenarnya cara komunikasinya kita sebenarnya yang baik dengan anak tuh gimana? Kadang-kadang nih anak itu misalnya udah kita kasih tahu jangan loncat-loncat di tempat tidur nanti jatuh gitu kan. Tapi kadang-kadang memang masih loncat-loncat juga gitu. Kita mesti komunikasi yang baik tuh gimana ya Paman? Karena kan untuk supaya nggak menghalangi kreasi juga kreativitasnya mereka kalau mau ngelakuin apa-apa. Iya, betul banget. Seperti tadi konsepnya Safe Kids itu, komunikasi kan berulang keluar 2 kali ya, baik di konsep di metode anak maupun di 4 selamat 5 sempurna. Karena sebenarnya di parenting atau di keluarga itu kan benang merahnya kan di komunikasi ya. Itu memang struggling long life struggle gitu, artinya bukan berarti satu bentuk komunikasi selama setahun terus bisa direpetisi selama kita berkeluarga, tetapi itu adalah perjuangan sehari-hari kalau menurut saya ya, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua kita, itu adalah komunikasi yang baik. Nah, kalau dengan anak jelas tadi kita udah bahas singgung sedikit adalah mencontohkan. Jadi kita jadi example itu sangat amat penting. Kita jadi contoh yang baik itu sangat amat. Nah, sekali lagi anak adalah peniru yang ulung. Nah, itu anak itu jauh lebih mudah menirukan tindakan kita daripada omongan kita, dok. Jadi kalau kita memberitahu atau dengan verbal, ya itu akan lebih menantang dibandingkan dengan kita contohkan. Kita contohkan tuh anak langsung secara visual dia tangkap, dia bisa lakukan repetisi dengan mudah. Tetapi kalau verbal, apalagi kata-katanya abstrak, misalnya gini, kamu jangan main itu bahaya. Nah, bahaya itu dia belum punya konsep bahaya itu seperti apa. Gitu. Orang tuanya, mamanya, bundanya bilang itu bahaya, tapi sebenarnya bahaya itu apa sih? Karena itu kan konsep abstrak ya bahaya. Beda dengan yang bisa dia lihat langsung, ada televisi, ada bendanya,
buku, pensil tuh ada bendanya. Sedangkan kalau bahaya, belum tentu orang dewasa pun tahu gitu cara mendefinisikan bahaya. Nah, jadi yang paling penting adalah satu adalah set a good example, ya. Behavior kita juga harus berubah. Bagaimana berkomunikasi dengan anak. Terus ada banyak psikolog, mungkin dokter juga pernah dengar, jangan terlalu sering menggunakan kata jangan, ya kan, Jangan, no, iya. tuh. Ya. Nah, itu memang susah banget tuh untuk mengganti substitusi Ceplosan soalnya paman. negatif. Iya, itu susah banget. Kadang kalau saya mau ngomong, oh ya nggak boleh jangan apa ya kata-kata jangan itu emang kita harus kreatif sebagai orang tua. Nah, itu juga Jadi karena diaplikasikan lebih simpel kali pertama, kalimatnya gitu ya paman ya buat anak-anak. ya, jadi misalnya anak lompat-lompat tempat tidur tadi seperti yang Ya. ditanyakan tadi oleh kita kan dengan gampang jangan lompat-lompat tempat tidur ya kan itu dengan top of Ya. our mind gitu langsung itu. Tapi kalau kita bisa kulik sedikit, mikir sedikit, diganti misalnya coba kamu turun tempat tidur, main di ruang tamu misalnya. Itu kan sebenarnya sama tujuannya kan bahwa dia stop lompat-lompat tempat tidur dan dia menggantikan aktivitas lain. Jadi kita memberikan opsi juga kepada anak. Jadi nggak hanya perintah, tapi kita ada solusinya. Jangan main di tempat tidur. Nah, itu kan hanya perintah satu arah. Tapi kita kasih solusi. Dek, coba kamu main di tempat lain deh. Ini udah kasih apa puzzle misalnya atau apa. Jadi anak tuh kita bantu untuk juga solusinya. Oh ya udah aku berhenti aja deh lompat-lompat. Aku main di tempat lain. Aku main sesuatu yang beda misalnya kayak gitu. Jadi ada teknik-teknik memang yang tricky juga sama anak dan sebenarnya pertama harus disadari kita sebagai orang tua sadar bahwa mereka however they are still children, they are still kids gitu. Jadi kalau dikasih tahu sekali terus besok lakuin lagi ya udah itu memang anak-anak kayak gitu. Kita harus jangan istilahnya kan kalau orang bilang jangan terus kesel ya anak-anak memang kayak gitu nggak usah anak-anak orang dewasa pun kadang besok dilakuin lagi hal yang sama gitu. Kalau kita udah dasar pemikiran kayak gitu kita tidak akan pakai emosi karena kalau pakai emosi jatuh-jatuhnya loh mama udah bilangin kemarin kamu kenapa kamu lakuin lagi ayah itu kan udah ya kan kamu nggak boleh lari-lari sekarang kamu lakuin lagi akhirnya jadi timbul persepsi dari otak kita bahwa anak kita itu tidak penurut anak kita itu nakal anak kita itu bandel tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Karena mungkin dokter juga tahu bahwa rentang fokus anak dari setiap usia itu kan beda-beda. Fokus anak usia setahun, 2 tahun, 3 tahun itu beda-beda. Anak usia 6 tahun udah bisa lebih lama panjang fokusnya, artinya kita udah bisa ajak diskusi, bisa ajak tukar pikiran. Tapi kalau anak umur 2-3 tahun, ya nggak bisa gitu loh. Mereka dikasih tahu sekarang, mungkin 5 menit kemudian udah lupa apa yang kita kasih tahu gitu. Itu sainsnya lah. Okay. Terus untuk lingkungannya nih, paman lingkungan internal dan juga eksternal kan kita juga punya keluarga. Kadang kan kalau di rumah kan nggak cuma ibu bapaknya doang, mungkin ada kakaknya, ada tadi kakek neneknya. Sebenarnya yang dibutuhkan agar semua lingkungan baik internal dan juga eksternal keluarga agar dapat mendukung keselamatan anak nih, apa yang dibutuhkan, paman? Oke. Sebenarnya balik ke komunikasi lagi sih. Jadi pola komunikasi kita kan pasti berbeda ya dengan anak kita, dengan orang tua kita atau kakek neneknya, dengan si mbak di rumah, ya kan, dengan support system kita yang ada di rumah. Tentu kita cara komunikasinya beda. Memang agak tricky kalau memang ada 2 keluarga dalam satu rumah. Misalnya kita tinggal dengan mertua atau ada orang tua kita yang juga ikut dengan kita. Artinya ini ada benturan kebudayaan dan pemahaman yang berbeda ya. Nah, banyak memang ditemukan itu atau banyak yang ditanyakan itu gimana caranya kita menanamkan kesadaran yang sama kepada orang tua kita, artinya kakek neneknya anak kita nih karena kita ada di generasi yang berbeda dan dulu misalnya kamu aja dulu nggak pakai seat gitu kan, papa bawa kemana-mana nggak ada masalah, hidup aja gitu misalnya. Sedangkan kalau kita kan udah ada paradigma baru yang modern, terus ilmu-ilmu yang sudah ada, jadi itu yang emang tricky sih dok. Jadi salah satu caranya misalnya kalau itu kadang kan omongan anaknya suka nggak didengerin ya nggak? Omongan kita ke orang tua kita kadang suka nggak didengerin. Kadang kita
bisa pakai omongan atau data-data dari expert gitu. Misalnya, ini loh Ma, kata dokter anak ini itu gini, terus kata misalnya itu banyak insiden terjadi di rumah gini. Nah biasanya orang tua kita tuh bisa lebih mendengar lah atau melihat. Terus bisa juga dari tayangan, dari misalnya kita kasih lihat YouTube yang berhubungan dengan kecelakaan-kecelakaan yang berhubungan cedera-cedera terhadap anak yang kayak gitu-gitu. Jadi pola komunikasinya pasti beda dengan anak, dengan orang tua, dengan support system yang ada di rumah pasti beda-beda, dan itu kita sendiri sih yang tahu caranya seperti apa gitu. Nggak mungkin ada Intinya satu keluarga yang visinya harus sama gitu ya, Paman. betul visinya harus sama, dan jangan sampai udah kejadian dulu kan, biasanya udah kejadian dulu Ya. baru terbuka. Makanya itu memang perjuangan yang tanpa henti juga sih. Jadi kayak contohnya saya dulu waktu pas berusaha membudayakan memakai car seat ya di mobil untuk anak itu, ya sama lah, orang tua saya juga bertanya-tanya buat apa sih ini, makin bikin repot, terus mobil jadi sempit lah, terus jadi nggak bisa muat banyak lah, terus jadi nggak bisa langsung pergi. Nah itu sangat, itu emosi banget lah, dari kita menunjukkan video-video sampai kita kasih wejangan-wejangan. Akhirnya berhasil juga setelah beberapa tahun. Akhirnya kalau misalnya dulu saya menitipkan anak ke rumah orang tua, ke rumah kakek dan neneknya, mereka yang nanya, ini karsitnya mana gitu. Nah, pada Ya, saat itu kebiasaan terjadi, waduh lagi-lagi. leganya. Seneng tuh. Berarti Seneng, kebiasaannya tertanamkan ya, Paman. Atau entah mereka juga udah malas berantem kali ya. Ya udahlah nurut. Oke. Terus ini kan ada ya kadang-kadang Paman yang menanyakan sebenarnya aman nggak sih pakai baby walker gitu sebenarnya pada anak? Karena kan ada juga yang masih pakai, padahal walaupun ada yang bilang nggak boleh juga gitu, gimana Paman? Untuk keselamatannya mungkin. Iya betul. Kalau dari sisi safety, jelas kalau Safe Kids tidak menyarankan memakai baby walker. Itu banyak dasarnya sih. Mungkin dari segi kesehatan atau fisiologi atau anatomi dokter bisa lebih ngerti. Tapi yang kami dapat itu bukan fase normal dari anak ya. Untuk dari bayi itu kan masih bayi ya. Untuk dia harusnya masih merangkak, harusnya masih berusaha untuk membalikan badan sebagainya, kita udah menempatkan dia ke posisi yang seperti berdiri. Terus juga secara fisik dia kan menjinjit tuh biasanya, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap fisiknya. Terus dari segi safety-nya juga baby walker itu kalau dia sudah bisa menjejakkan kaki terus berlari, itu kecepatannya kalau nggak salah saya lihat bisa 1 meter per detik gitu. Kalau bayi itu gitu ya. Nah, siapa orang tua misalnya anak itu ngeluyur 1 meter per detik selama gitu ya, kita belum tentu siap untuk mengimbangi. Sedangkan di ujung sana ada tangga, atau di ujung sana ada undak-undakan menurut atau halaman yang ada pohon-pohonannya. Nah itu dari sisi safety-nya seperti itu. Dan itu memang sudah terbukti dok. Jadi di beberapa negara, terutama di Eropa, baby walker itu sudah dilarang, sudah satu produk yang tidak boleh beredar di pasaran. Gitu. Nah, Indonesia ini memang setahu saya sampai saat ini belum ada larangan seperti itu. Makanya kita masih jadi pasar yang menggiur gitu. Tapi setelah di Kanada, di Eropa, di Amerika itu sudah di-ban, sudah dilarang. Ya. Dari yang saya tahu juga Ikatan Dokter Anak Indonesia juga memang udah mulai menggalakkan supaya untuk tidak menggunakan baby walker gitu ya Paman. Karena memang kurang bagus dari anatomis benar, dan juga jadi memang kayaknya kurang perlu sebenarnya. Nah, terus mungkin ini udah mau 45 menit nih. Gimana, Paman? Oh iya. Seru juga ya, sampai lupa. Iya, seru juga kita. Ini mungkin beberapa pertanyaannya belum ada yang masuk. Mungkin tadi sudah ditanyakan juga, mungkin penjelasan Paman mungkin juga udah bagus, tapi mungkin ada yang berhubungan juga dengan Pamper Mini. Pamper Mini kan tempat spanya anak saya dan anak-anak lainnya mungkin di Bali yang suka banget ke Pamper Me. Dan yang saya tahu Pamper Me itu bagus banget untuk keselamatannya. Mungkin sebelum ke Pamper Me, mungkin Paman ada pesan-pesan nggak nih untuk ayah dan juga bunda yang udah ada hari ini? Mungkin ada yang bisa diambil dari diskusi kita kali ini.
Oke, nah menarik banget ini, makanya waktu diajak sama Pempermi, waktu itu kan saya tanya ke Miss Pemper ya, servisnya apa aja gitu kan, dan ternyata memang kenapa kita juga sangat tertarik untuk kolaborasi, karena ini sebagian salah satu dari apa namanya promosi kita, bahwa tadi seperti yang kita bahas di awal, orang tua kan harus lebih aware. Artinya seperti ini memilih baby service, baby spa atau apa itu, ya harus juga dipilih, tidak hanya biasanya kan orang Indonesia kan cost sensitif ya dari harganya gitu ya, tapi Ya. juga contoh paling penting deh lokasi. Apakah dari rumah saya ke area ke tempat baby spa ini jauh atau enggak, karena itu sedikit banyak akan mempengaruhi itu. Lokasi, semakin jauh lokasinya itu pasti akan ada resiko yang terpapar di perjalanan kan. Itu contohnya kayak gitu. Terus dari tempatnya sendiri mungkin bisa ditanyakan nanti ke tempatnya baby spa-nya, apa aja fasilitasnya, apa aja yang terkait dengan safety. Contohnya kalau dulu waktu anak saya masih bayi, 7 tahun lalu lah ya, 7-8 tahun lalu, kita juga pernah ke baby spa, ya itu kita cek kan dia airnya, kedalamannya, terus juga apakah selalu ada yang jagain, gitu ya, selalu ada yang supervisi di dalam, karena mungkin dokter pernah lihat sempat viral videonya itu yang entah di negara mana, bukan di Indonesia, yang ada di baby spa itu yang pakai neck ring ya. Pakai neck ring itu bayinya terus ditinggal, terus bayinya itu bergerak-bergerak, akhirnya dia terbalik. Nah, dokter lebih ngerti pasti untuk fisiologi anak kan, kalau bayi kan rasio kepala dan tubuhnya kan masih besar kepala ya. Besar kepala anak bayi kita kan. Nah, itu dengan dia terbalik dia tidak bisa membalikkan dirinya lagi gitu, karena center of gravity-nya dia kan ada di kepala. Ketika dia terbalik, ya udah akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Nah, itu terjadi di sebuah baby spa di luar negeri lah. Nah, seperti itu yang orang tua harus tahu, harus aware. Ya. Jadi paling nggak ya harus diliatin terus, harus ditungguin terus, nggak boleh ditinggal. Hal yang kayak gitu yang nanti jadi pertimbangan itu seperti tadi kita bilang, kita harus masukkan unsur safety itu ke dalam pengasuhan gitu. Ya. Kalau safety itu sebagai value, kalau udah sebagai value kita masukkan dalam pengasuhan, jadi nggak berat lagi. Jadi nanti udah seperti kebiasaan kita berubah, mindset kita berubah. Ya namanya kebiasaan itu kan sesuatu yang berulang berkali-kali ya setiap hari. Artinya kita udah secara otonom, udah secara subconscious sudah melakukan itu. Nah kalau itu udah terjadi, udah insya Allah akan aman terus gitu di rumah. Oke, terima kasih banget Paman Billy untuk beberapa yang udah dikasih tahu juga ke kita, dijabarkan dengan baik sekali. Mungkin kita akan balik ke Miss Pempermi ya sebelumnya, karena yang aku tahu Pempermi ini memang bagus banget dalam hal keselamatan, karena anak aku sering spa juga di sana dan nggak pernah ditinggal sama sekali, yang sesuai yang dibilang sama Paman Billy. Mungkin closing kita bisa kasih ke Miss Pemper lagi. Silakan Miss. Terima kasih untuk ilmu dan sharingnya dari Paman Billy selaku founder Safe Kids Indonesia yang sudah meluangkan waktunya, dan moderator kita Dr. Sanica selaku medical dokter dan mom influencer. Semoga ilmu dan sharingnya kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ayah dan bunda dan bisa diterapkan di manapun kita berada. Sampai jumpa di acara e-meeting selanjutnya. Selamat hari Minggu. Ya. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih Paman, terima kasih Ayah Bunda.